Let me start with this. Islam Makhachev is going to move up to the welterweight division to face Jack Della Maddalena. UFC 317 International Fight Week. You all know Ilia Topuria. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Nah, pada video ini gue sedikit mau jabarkan pengumuman besar apa saja yang Dana White sampaikan. Dimana benar apa kata gue bahwa Dana White memang tidak perlu hadir di konferensi pers pasca pertarungan UFC 315. Karena daripada hanya menjawab pertanyaan para wartawan yang pastinya random, maka lebih baik Dana White sampaikan di live Instagram supaya lebih rapi dan lebih lengkap apa yang harus Dana White sampaikan. Dimana dengan kemenangan Jack Della Maddalena ini membuat UFC akhirnya mampu mengabulkan keinginan dua fighter sekaligus, yaitu keinginan Islam Makhachev bahwa keputusannya akan ditentukan setelah hasil UFC 315, dan itu sudah UFC kabulkan. Dan UFC juga mengabulkan keinginan Ilia Topuria, di mana Topuria hanya ingin perebutan sabuk juara kelas lightweight yang tak terbantahkan atau sabuk yang kosong. Yang terpenting bukan sabuk interim atau sabuk sementara. Itu semua bisa terkabulkan berkat kemenangan Jack Della Maddalena. Yap, teman-teman gak salah dengar bahwa Ilia Topuria akan memperebutkan sabuk juara yang kosong, dimana itu artinya Islam Makhachev telah melepas gelarnya di kelas lightweight. Dimana sang juara kelas lightweight yang tak terbantahkan saat ini, yaitu Islam Makhachev, sebelumnya memang mengklaim bahwa ia tidak akan melepas gelar kelas lightweightnya, dimana ia sangat ingin naik ke kelas welterweight. Tapi kini telah dipastikan bahwa Islam Makhachev telah melepas sabuknya dan Ilia Topuria akan menghadapi Charles Oliveira untuk memperebutkan sabuk gelar yang kosong, bukan sabuk sementara atau sabuk interim, yaitu di UFC 317, 28 Juni tahun ini di International Fight Week. Dan Ilia Topuria ternyata tidak omong kosong bahwa ia benar-benar akan bertarung di International Fight Week. Oliveira mungkin merasa beruntung telah dipilih untuk pertarungan perebutan gelar yang kosong, mengingat fakta bahwa ia memiliki rekor 2 kali menang dan 2 kali kalah dalam 4 pertarungan terakhirnya. Dengan kemenangan terakhirnya diraih saat melawan Michael Chandler di UFC 309. Seseorang yang gagal mendapatkan kesempatan perebutan gelar adalah Arman Tsarukyan, yang sangat disayangkan tidak dipilih setelah mengalahkan Charles Oliveira di UFC 300. Sementara itu, sang mantan juara kelas lightweight yaitu Islam Makhachev akan menghadapi Jack Della Maddalena setelah Jack menang atas Belal Muhammad di UFC 315. Dan pertarungan tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat, di mana Jack mengklaim bahwa pertarungan mereka akan berlangsung di bulan September atau bahkan bulan Agustus. Pelepasan gelar Islam Makhachev dan Ilia Topuria dikarenakan UFC ingin meninggalkan era juara dua divisi secara bersamaan. Dan hal ini tampaknya akan terjadi setelah pertarungan besar yang diumumkan oleh Dana White. Sejak awal tahun, baik Islam Makhachev maupun Ilia Topuria telah mengosongkan gelar mereka setelah berkomitmen untuk naik kelas demi memperebutkan sabuk kedua. Kalau ngomongin soal double champ, Conor McGregor membuat sejarah UFC pada tahun 2016 ketika ia menjadi fighter pertama yang memegang gelar di dua divisi pada saat yang sama. Setelah itu, ini menjadi tolak ukur baru bagi para fighter, sehingga semakin banyak fighter yang tertarik ingin double champ seperti Conor McGregor sebelum UFC mulai menindak tegas hal ini. Memang terlihat sangat mengesankan dan sangat keren melihat seorang fighter menjadi double champ pada saat yang bersamaan. Namun, banyak fans telah berharap agar para juara tetap berada di kelas berat masing-masing, di mana mereka dapat mencapai legasi yang hebat dengan menghasilkan gelar yang dominan tanpa harus berpindah-pindah kelas, seperti apa yang telah dilakukan Demetrius Johnson dan Anderson Silva. Di mana dengan adanya semangat fighter ingin double champ, membuat para contender atau para calon juara menjadi kebingungan dan bahkan kehilangan kesempatan untuk menjadi juara, dan kelas pun menjadi terbengkalai. Nah, selain pengumuman Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena dan Ilia Topuria versus Charles Oliveira, Dana White juga telah membuat banyak pengumuman besar, di mana untuk event International Fight Week ada beberapa pertarungan besar, di mana yang pertama tentu Ilia Topuria versus Charles Oliveira untuk perebutan sabuk juara kelas lightweight yang kosong sebagai main event. UFC 317 International Fight Week. You all know Ilia Topuria, and he will face former lightweight champion and number 2 ranked Charles Oliveira for the vacant lightweight title. Lalu yang menjadi koi main event ada perebutan sabuk juara kelas flyweight antara Alexander Pantoja melawan Kai Kara-France. Dan untuk main card lainnya ada mantan penantang gelar di kelas middleweight yaitu Paulo Costa akan melawan fighter muda yaitu Roman Kopylov.
di mana UFC belakangan ini berkali-kali mempertemukan fighter yang sudah tidak bisa diharapkan lagi menjadi juara melawan fighter yang sedang prospek. Lalu ada pertarungan di kelas lightweight antara dua fighter yang punya keahlian yang sama, yaitu Brazilian Jiu-Jitsu tingkat tinggi. Yap, dia adalah Beneil Dariush akan melawan Renato Moicano. Di dalam pertarungan ini, gue rasa entah apa yang akan dikejar selain money fight saja. Karena Moicano pernah merasakan title fight, sedangkan Beneil Dariush telah gagal dalam babak eliminasi perebutan gelar. Dan selain International Fight Week, ada pertarungan lainnya, yaitu di mana Shyara Magomedov akan melawan fighter Kanada yang baru saja menang spektakuler di UFC 315, yaitu Marc-André Barriault. Dan pertarungan lainnya adalah untuk perebutan sabuk juara kelas middleweight yang tak terbantahkan, di mana Dricus Du Plessis akan mempertahankan gelar kelas middleweight melawan Khamzat Chimaev di UFC 319. Dricus Du Plessis dan Khamzat Chimaev akhirnya akan bertarung. Kemarin Dana White mengumumkan melalui Instagram Live bahwa Du Plessis akan mempertahankan gelar kelas middleweight melawan Khamzat Chimaev dalam main event UFC 319. Middleweight champion Dricus Du Plessis will defend his belt against Khamzat Chimaev yang akan berlangsung pada tanggal 16 Agustus di United Center. Ini adalah perjalanan pertama UFC ke Windy City sejak UFC 238 pada tahun 2019. Dricus Du Plessis tidak terkalahkan sejak bergabung dengan UFC pada tahun 2020. Dricus Du Plessis memenangkan gelar kelas middleweight pada tahun 2024 dengan keputusan terpisah atas Sean Strickland di UFC 297. Ia kemudian berhasil mempertahankan gelarnya dengan kemenangan atas Israel Adesanya pada ronde keempat di UFC 305. Musim panas lalu, baru-baru ini, Du Plessis memperkuat cengkramannya pada gelar kelas middleweight dengan kemenangan mutlak atas Sean Strickland dalam pertandingan ulang mereka di UFC 312 pada bulan Februari. Sedangkan fighter yang sedang naik daun di tahun 2020 yaitu Khamzat Chimaev yang tak terkalahkan itu telah lama dianggap sebagai favorit untuk memegang sabuk juara, tetapi kesulitan dengan ketersediaannya dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Khamzat Chimaev berhasil masuk ke dalam oktagon, ia tampil memukau dengan 8 kemenangan di dalam oktagon, 6 diantaranya melalui kemenangan finish. Di mana baru-baru ini, Khamzat Chimaev mengalahkan mantan juara kelas middleweight yaitu Robert Whittaker di ronde pertama di UFC 308, sehingga Khamzat Chimaev mendapatkan penghargaan yaitu Submission of the Year tahun 2024, yang akhirnya membuatnya mendapatkan kesempatan untuk perebutan sabuk juara. Dan tentu ada fans yang bertanya soal Jon Jones versus Tom Aspinall, di mana jawaban Dana White tidak kunjung juga menyebutkan kapan pertarungan ini akan terjadi. Karena jawaban Dana White hanya rileks saja, namun sepertinya UFC sedang mengusahakan pertarungan itu terjadi di tahun ini. Hanya saja ada isu bahwa jika Jon Jones tidak mau bertarung di tahun ini, maka Tom Aspinall akan dinobatkan sebagai juara yang tak terbantahkan dan akan melawan siapapun di kelas heavyweight untuk pertarungan gelar kelas heavyweight. Nah, itulah sedikit pembahasan soal beberapa berita besar yang disampaikan oleh Dana White. Nah, apakah berita ini membuat teman-teman senang atau kecewa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.